Ya, kita lanjut ya. Aduh. Tadi kita udah sampai pada menentukan objek sama value sampai pada operator ya. Ya, jadi ini basic dari ya kalau di ebook ini straight to the point ya. Jadi langsung pada inti-intinya. Ya, jadi tadi kita sudah membahas kalau rule base itu terdiri dari dua ya. Ada if, bagian if dan bagian then. Antecedent atau premise atau condition itu adalah bagian if-nya, kemudian kalau then-nya adalah bagian action-nya, conclusion-nya, sama konsekuennya gitu ya. Oke. Oke ya, ini share screen nggak? Ya, oke, kita lanjut. Kemudian tadi kita bahas ya, dikatakan di sini rule base bisa memiliki multiple antecedent digabungkan dengan apa? Dengan and sama dengan or ya. Bisa keduanya, tapi kalau bisa dihindari aja ya. Jadi kalau and semua, kalau or semua gitu ya. Ini main di logika sebenarnya. Ada pembahasan sendiri ya. Oke, jadi kalau dia and ya coba kita bahas misalnya. Ya. Misalnya kondisinya if suhu ya is suhu above dia, suhu lebih besar dari 39 derajat Celcius. And misalnya tensi 180 atau lebih besar ya. Nah, saya pakai operator lebih besar 160 per 100 ya. And hasil lab itu adalah misalnya is positif gitu ya. Dan misalnya hypertension ya tipe stadium 3 misalnya, masih stadium 2 ini ya, misalnya ya seperti ini. Nah, kalau kita pakai operator and ya, beda kalau misalnya kita pakai operator or. Kalau kita pakai operator and di sini, oke, nggak mau ya. Cara yang lain, sebentar. Tapi kalau pakai cara yang lain nggak bisa ya. Bisa sih. Oke, pakai cara yang lain. Cara yang lain kita copy. Ya, misalnya kayak gini. Ini ya. Oke. Kalau kita pakai and dan pakai or di sini ya. Kalau kita pakai and ya. Mana dia? Oh, bisa ya. Oke. Ini cara bodoh saja. Hah? Oh iya benar. Tapi kan saya pengen M duluan. Oke, mana nggak kelihatan dia. Ya, ya. Ini sebenarnya waktu menghapus dan waktu bikin lagi itu sama aja ya. Ya. Oke, ini adalah operatornya adalah or, gitu ya, or. Nah, coba kita lihat. Di sini operatornya apa? N. Ya. Ini adalah kondisi pertama, ini adalah kondisi kedua, ini adalah kondisi ketiga. Then-nya akan aktif jika apa? Betul. Gitu ya. Tapi kalau or, kalau tiga-tiganya benar, maka dia masuk. Tapi kalau salah duanya atau salah satunya itu bernilai benar, dia juga akan aktif. Makanya itu, kalau kita gabungkan N sama OR kita bingung.
Nanti misahnya di mana gitu, ya. Itu sebenarnya alasannya seperti itu. Jadi kalau semuanya bernilai false, maka dia nggak fire kan, nggak aktif ya. Tapi kalau hanya salah satu atau salah dua atau semuanya dia benar, baru dia stadium ini aktif gitu. Makanya bahkan di fuzzy juga sama gitu ya. Jangan menggabungkan antara and sama or gitu ya. Itu bakal bikin pusing gitu. Itu Mas ya. Nah, kemudian kita sampai kepada operator apa tadi? Operator dari objek sama value ya. Bisa apa aja? Bisa is, bisa are, bisa is not, bisa are not. Kemudian juga ada symbolic value di situ dikatakan adalah kemudian di sini but ecosystem can also use mathematical operator ya to define an object as numerical and assign it to the numerical value ya. Jadi nanti di bawah juga ada contoh-contohnya seperti ini. Jadi ini sedang bicara operator, tapi operatornya adalah operator linguistik satu. Linguistik itu apa? Linguistik itu ada is gitu ya, ada are ya, ada is not gitu ya, ada are not gitu ya. Kalau dia misalnya matematikal, ya kalau matematikal biasanya ada sama dengan gitu ya, lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan dan macam-macamnya. For example, ya. For example, contohnya. Yang pertama adalah seperti ini. Ya. Oke, ini adalah operator antara objek dan value. Kalau tadi kita bisa is not, bisa are not gitu ya. Tapi kita juga bisa menggunakan operator matematika. If age of the customer less than 18 gitu ya, and cash withdrawal bigger than 100, maka signature of the parent is required. Apa artinya? Jika umur customer kurang dari 18 dan pengambilan uang gitu ya lebih besar daripada $1.000 gitu ya, $1.000 bukan 1.000 kita ya, $1.000 itu berapa? 14 juta ya. Jadi kalau kalau misalnya ngambil bank gitu ya, ngambil uang di bank gitu ya, atau gimana lah, ini kondisinya seperti ini terjadi, maka ini dua-duanya harus terpenuhi. Ketika ingin mendapatkan apa? Harus memerlukan tanda tangan dari orang tua. Jadi kalau umurnya customer lebih atau kurang dari 18 dan pengambilan uang, di sini ada N. Tapi di sini fokusnya pada operator object dan value adalah bisa mathematical operator. Gitu ya. Seperti itu. Ini ibaratnya jurus-jurus dasarnya aja. Ya, oke. Kemudian ya, jadi nanti ketika latihan gitu ya, Anda bisa menggunakan itu karena sudah paham di sini sudah dibahas. Oke. Sekarang kita lanjut lagi. Similar to rule antecedent, mirip dengan aturan dari antecedent, consequent combine an object and a value connected by an operator. Jadi sama seperti if ya, then juga punya operator. The operator assign the value to the linguistic object ya. Sama seperti tadi in the road requesting example, the value traffic is green, the first row set the linguistic object action to the value go ya. Sama seperti tadi ya. Cuma tadi adalah bagian if-nya, ini adalah bagian then-nya. Numerical object are even simple can be also used. Oke. Kita juga bisa memberikan nilai-nilai numerik ya. Misalnya contohnya seperti ini. Ya, ini adalah contoh dari apa konsekuen ya. Dari konsekuen kita bisa memberikan nilai operator seperti ini. Ya, ini adalah objeknya. Kemudian ini adalah operator dari yang menghubungkan objek dengan value-nya ya, seperti ini. Ya, jadi dalam bentuk then konsekuen juga bisa formatnya seperti ini. Ya, if taxable income greater than 16.253, then Medicare levy sama dengan ini ada perhitungannya gitu ya. Itu juga bisa gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau saya mau nanya gitu ya sama pernah berapa kali saya kuliah sama profesor gitu ya dari IPB pernah waktu S2
atau profesor dari UGM gitu ya. Saya suka nanya gitu. Terus kok jawabannya kayak ngasal gitu, kayak ngasal. Tapi pasti dipikir ya seperti ini gitu ya. Itu ada dasarnya gitu ya. Tapi kita nggak nyampe aja gitu. Ya mungkin kita belum baca referensi yang dia baca gitu ya. Jadi seperti ini juga ibaratnya ada referensinya. Jadi kadang-kadang ada juga yang tesis gitu ya. Saya pernah bantu tesis gitu. Kemudian ada revisi, ada perbaikan. Nah itu yang ketika masukan dari profesornya itu yang sebelumnya nggak kepikiran sama saya gitu ya. Waktu itu pakai metode ANFIS ya, pakai metode ANFIS ya. Ini ANFIS ini Adaptive Neural Fuzzy Inference System gitu ya. Nah di situ ada bicara tentang outputnya gitu ya, ada nilai output gitu ya. Nah di situ dia bilang pakai threshold aja gitu. Nah itu kok bisa gitu? Saya pikir kok bisa gitu. Tapi saya pikir-pikir lagi, oh iya ya nanti kita potong di situ. Nanti itu membedakan misalnya nilai kelas 1 dengan nilai kelas 2. Gitu. Jadi asumsi saya atau kesimpulan saya, oh, saya kurang banyak baca atau kurang banyak penelitian aja gitu ya. Jadi dia sudah referensinya atau knowledge-nya sudah banyak lah seperti itu. Jadi seperti ini. Jadi ibaratnya ya pertama kita harus punya referensi dulu. Kita mengatakan bahwa outputnya seperti ini. Jadi ketika Anda berdebat dengan seseorang, ya referensinya mana? Referensinya buku ini, halaman ini, silahkan gitu ya. Jadi misalnya jangan berpendapat pakai, ya kalau ilmunya udah cukup, boleh berpendapat pakai pendapat sendiri, tapi kalau belum, ya referensikan dari pendapat yang sudah terkenal gitu ya, dari profesor mana gitu. Itu ya. Nah, di sini fokusnya adalah kita sedang bicara di konsekuen itu operatornya bisa sama dengan, kemudian value-nya itu bisa operasi seperti ini. Ya. Income dikalikan 1,5 dibagi dengan 100. Gitu ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk kepada macam-macam dari role. Ya. Di sini role can represent relation. Jadi role dapat merepresentasikan ya. Yang pertama adalah relation, yang kedua adalah recommendation, yang ketiga adalah directive, yang keempat adalah strategi, yang kelima adalah heuristic. Ya. Jadi kalau relation adalah hubungan, rekomendasi, directive adalah arahan, strategi sama heuristic. Heuristic itu kayak best practice lah, rule of thumb gitu ya. Ini sebenarnya ada strategi yang heuristic ya. Nanti kita lihat. Oke, ini contoh yang pertama. Ini adalah bentuk dari pertama bentuk dari role yang tipenya adalah relation. Ya, berarti ini relation antara apa dengan apa? Antara if sama then, antara premise sama consequence. Apa relasinya? If the fuel tank is empty, then relasinya adalah the car is dead. Gitu ya. Gitu. Nah, di sini dari pernyataan sederhana ini, ya konsep-konsep dari sistem pakar sudah dipenuhi. Ada if, ada then. Ada objek, ada value, ada operator. Ada objek, ada value, ada operator. Kayak gitu ya. Oke. Saya nggak ngerti banyak jurnal-jurnal yang tidak penelitiannya tidak mengindahkan aturan ini gitu ya. Tapi referensi sistem pakar juga sekarang nggak terlalu banyak, ya. Saya juga bingung juga gitu ya. Di e-book terakhir itu ya, sistem pakar itu udah kan bisa dibilang nggak ada gitu ya. Kalau saya buka O'Reilly gitu ya, kemudian saya cari referensi bicara tentang expert system, itu bahkan nggak ada di O'Reilly sendiri gitu ya. Kalau di PDF, di PDF Drive itu masih ada lah, tapi itu buku-buku yang ya saya pikir kalau di O'Reilly sudah cukup mewakili ya, kita mau belajar apa, saya pikir ada gitu. Itu indikasi kalau sekarang tidak banyak orang menggunakan expert system. Ya, di awal-awal kuliah pernah saya sampaikan gitu. Jadi kalau saya cari expert system, harusnya itu langsung muncul. Bisa aja Pak, dia munculnya di artificial intelligence gitu ya, di kecerdasan buatan secara umum gitu ya. Ya, tapi kalau kita lihat di sini, nggak bisa saya temukan gitu ya. Saya muter-muter gitu ya. Oke, ini tahun 2014 kan.
Ini juga tidak bisa tentang expert system yang cuma expertnya aja gitu kan. Ini masuknya ke Linux, malah Linux system yang ada kata sistemnya aja gitu ya. Tidak ada bicara tentang export system. Tapi kalau misalnya saya buka di dev drive ya, kemudian saya masukin keyword export system, nanti kita bisa juga lihat ya di jurnal-jurnalnya nanti. uh, kita lihat penelitiannya itu. Oke, nah export system ya, ini kayak gini ya, ini tahun 2000 ya, fuzzy logic ekosistemnya oke. Tahun 97, atau kita masukin artificial intelligence. Wah, ada iklannya ya, artificial intelligence, artificial intelligence system, misalnya gini. Nah, coba kita lihat. Ya, kalau yang ada seperti ini, ya. Tapi kan ini tidak bicara tentang expert sistemnya, tapi artificial intelligence-nya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita mencoba cari referensi dari jurnal itu banyak ya. Coba kita lihat jurnal sistem pakar, hanya dari Telkom. Ini nanti jadi tugas Anda sebelum di UTS ya. Nah, kayak gini ya. Misalnya di sini, sistem pakar diagnosis anak inklusi memanfaatkan fasilitas. Coba kita lihat. Nah, ini levelnya masih Telkom ya. Nanti kita bisa main ke IPB, kita bisa main ke UGM, ke UI gitu ya. Coba kita lihat jurnalnya orang Telkom ya. Ini swasta terbaik di Indonesia katanya. Coba, sudah menerapkan belum kaidah-kaidah sistem pakar di sini? Oke ya. Ini benar ya. Interface. Iya, ini apa ini? Oke, if ya, coba ada objek value-nya nggak ada? Ya, oke. Di sini ada tingkatan ya. Nah, coba kelihatan nggak ini? Ya, ini P1. Oke. Nah, saya main ke UGM. Ada beberapa dosen. Oke, sistem pakar. Ini siapa nih? Coba kita lihat, bisa dilihat nggak? Sejauh ini kita baru bicara tentang ini S2 ya. S2, oke, nggak bisa diambil. Kita cari dari penyakit stroke. Nah, saya pengen memperlihatkan yang tadi. Ya, nggak bisa. Nah, ini ada sensitive factor ya. Oke, nah ini dia. Ini PDF-nya, coba kita lihat. Ya, kita download aja. Oke, sudah terdownload. Coba kita lihat di sini. Ini yang bikin Pak Retanto Wardoyo, ya, dosen senior ini, Pak RW namanya. Dosen komputer ya. Kemudian di sini ini mungkin mahasiswa S2 dia ya, Elizabeth Faskahlia Gunawan. Oke, kita lihat di sini judulnya tentang apa? An expert system using certainty factor. Ini berarti yang pembahasan di bab 3 ya. For determining insomnia point ya. Ya, coba kita lihat Pak Arisantio. Ya, ini sama. Ya, ini nilai certainty factornya ya tadi. Kemudian ya, ini masih sama. Ya, ini ada nilai CF-nya. Oke, tapi kita pengen lihat rule base-nya mana. Oh, nggak dibahas ya? Atau ini? The conversion system with expert system. Enggak. Terus system, terus master, nggak dibahas ya. Coba kita cari yang lain.
Atau kita cari Bu Srihartati. Srihar Profesor. Ini kadang-kadang cuma ininya doang. Nah, kan nggak bisa kan? Saya pengen lihat ininya, rule base-nya. Oke, coba lihat. Nggak bisa ya. Cuma dikasih abstraknya doang. Repository, eyelid, Docker. Biasanya penyakit sih. Oke, misalnya. Ya, kita lihat. Nah, ini forward chaining ya. Ini forward chaining dicampur dengan bias ya. Oke, ini pasca ya, paskanya GM, ilmu komputer. Kemudian Srihartati ini ya profesor sekarang ya. Srihartati, coba kita lihat, dilihatin ke rule base-nya. Di sini digabung sama teorema bias ya. Jadi kalau tidak ada rule base-nya, ini ya. If pikiran obsesif. Ya, berarti objeknya apa? Pikiran ya. Value-nya adalah obsesif. If pikiran obsesif. And terjadi pemikiran aneh-aneh bila lawang minggu sistem atau saat bepergian. Itu objeknya apa? Dan-nya mana ini? Ini dan ya. Oke, kalau kita lihat di sini, ya ada berapa kondisinya atau premisnya? Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4 ya seperti ini. Iya, di sini nanti pendekatannya pakai pohon keputusan ya. Tapi juga ada teorema biasnya di sini. Ya, ini referensi. Ini adalah gabungan antara forward chaining dengan teorema bias. Ya. Saya pernah pernah lihat jurnal itu. Coba kita lihat yang lain. Ini sama tadi ya, Bu Wawan kawan juga ya. Sama teorema bias juga. Coba kita cari yang lain. Ini siapa nih? Nah, ada satu rule base yang bisa saya tampilkan. Ini pakai Fuzzy ya, tapi Tsukamoto. Oke. Coba saya liatin. Oh, ini lebih strict lagi dia. Ini adalah bab 4 kita ya. Oke, ini Bu Srihartati lagi. Oke, coba kita lihat. Ya, mudah-mudahan di sini ada saya lihat. Ini adalah prototipe sistem pakar pendiagnosa penyakit Caries pada gigi ya. Oke, ini pakai Fuzzy Inference System Tsukamoto. Jadi nanti ini dari satu evidence-nya dipecah ya beberapa nilai. Jadi kalau ini sudah pasti ada ya. Coba kita lihatin. Ini dia. Kalau kayak gini, kalau pakai Fuzzy lebih mudah karena sudah dipaksa dari metodenya. Coba. Berarti kalau di sini kan ada input ya, di sini ada input, di sini ada outputnya. Nah, outputnya cuma ada 2. Output itu adalah hipotesisnya, penyakitnya. Jadi penyakitnya ada caries superficialis sama caries sekunder. Gitu ya. Nah, di sini ini kenapa ada 3 nilai seperti ini? Caries. Oh, dia nyambung lagi. Oh, ada caries media ya. Ada caries media juga. Oh, ada caries profunda lagi. Ada banyak ya. Ya, oke. Coba kita lihat. Saya pengen memperlihatkan inputnya dulu, evidence-nya dulu. Ya, di sini ada objeknya apa kira-kira? Kedalaman lubang. Ya, value-nya apa? Kecil, sedang, sama besar. Ya, jadi kalau dipakai konsep Fuzzy, satu inputan dipecah lagi nilainya. Nah, nilainya adalah kecil, sedang, sama besar. Nah, sebenarnya itu yang
digunakan di sini ketika tadi kita bicara tentang objek sama value. Ya, berarti di sini objeknya apa? Kedalaman lubang, value-nya bisa apa? Kecil, sedang, sama besar. Jadi kalau di sini sudah dipaksa sama algoritmanya, dipecah seperti ini. Ya, ada nilai yang lebih dari satu. Yang kedua apa? Ada nyerinya biasa, agak nyeri, sama sangat nyeri. Berarti nyeri ya, objeknya adalah nyeri, kemudian nilainya apa? Nilainya ada biasa, ada agak nyeri, sama sangat nyeri. Nanti sebenarnya kalau kita bahas fazenya lebih menarik lagi. Ya, itu udah kebagi seperti ini nih, ya, dalam fazi seperti itu ya. Karena dia satu objek dipecah jadi tiga. Apalagi kalau saya ngeliatin MATLAB-nya ya, itu sangat-sangat kelihatan lah. Yang ketiga apa? Ada ngilu spontan, ada ngilu berdenyut-denyut, ada ngilu dengan terus-menerus. Jadi objeknya ngilu, value-nya bisa spontan, bisa berdenyut-denyut, bisa terus-menerus. Jadi kalau pakai fuzzy, satu evidence, satu inputan, itu sama dia dipecah lagi, gitu ya. Karena memang algoritmanya menuntut seperti itu, nanti ada nilai fuzzy-nya. Ya, ada lagi sakit, nilai sakit ada berapa? Ada dengan stimulus, dengan tanpa stimulus, kemudian warna lubang gigi ya, bisa putih, bisa coklat, bisa hitam. Nah, di sini ada terdapat tambalan pada gigi, kemudian bau mulut ya, ini bisa nilainya. Oh, di sini nggak ada objek value-nya ya, atau ini objek value-nya apa? Ini kadang-kadang yang seperti ini nih yang agak sulit. Kalau di sini sudah ada, yang di sini malah nggak ada. Dia cuma satu objek aja. Ya, tambalan pada gigi. Berarti value-nya apa Pak? Yes atau no Pak? Biasanya kayak gitu ya. Ya, ini yang paling pusing sistem pakar tuh menentukan seperti ini. Ya, ini adalah nilai-nilainya. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, nah ini dia. Ini ada rule base-nya. Jika kedalaman lubang, coba tadi coba kita lihat. Coba Anda lihat, ada berapa objeknya? Ya, tadi 20 kan. Ada berapa objeknya? Ya, ini saya jadi apa? Kedalaman lubang ya. Kedalaman lubang. Ya. Di sini nanti ada nilainya. Apalagi nyeri ya. Ini satu. Yang kedua apa? Nyeri. Yang ketiga apa? Ngilu ya. Ngilu gitu ya. Kita tidak bicara value dari objeknya, kita berbicara tentang objeknya. Hah? Sakit ya. Sakit. Limanya? Warna lubang ya. Warna lubang. Oke. Yang keenamnya? Tambalan gigi. Tujuhnya bau mulut ya. Kalau ditanya bau mulutnya value-nya apa Pak? Habis. Kalau ini kalau mentok kayak gini ya apa tidak gitu ya. Jadi apa namanya kesulitannya di situ. Kalau yang nomor 1 sampai 6 gitu ya kan kelihatan nilai value-nya ya. Coba kita lihat rule base-nya di sini. Ya. Rule base yang pertama apa? Kita kedalaman lubang, berarti yang ini. Yang kedua ada nyeri. Yang ketiga ada warna lubang. Warna lubang yang mana? Ya. Maka pertanyaannya, ngilunya ada enggak? Berarti sebenarnya ngilu itu ada nilainya enggak? Kalau di sini ngilu nilainya berapa? Spontan, berlanjut, terus menerus. Berarti kalau di sini nilai ngilunya gimana? Nah, nilai sakitnya berarti nggak sakit ya? Ada tambalan pada gigi? Nggak ada kan? Ada bau mulut? Nggak ada kan? Paham ya maksudnya ya? Berarti kalau kondisinya cuma berapa? 1, 2, 3, maka kita katakan itu adalah series superficialis. Kayak gitu ya. Oke, kalau pakai fuzzy seperti ini, ibaratnya bisa mudah. Coba yang kedua. Yang kedua apa? Jika kedalaman lubang sedang, ya, lubang lagi, apalagi sakit nyeri lagi. Ya, tapi kan nilainya beda nanti.
nilai dari ngilunya sangat nyeri atau gimana gitu ya. Oke, yang kedua apa? Ngilu terus-menerus, kemudian sakit dengan stimulus, warna lubang gigi coklat. Ini kaidah 2, kaidah 3, kaidah 4 ya. Nah, ini fazinya ya. Ini fazinya. Nah, nanti saya skip lah. Ini dulu ya, dulu itu yang pernah saya sampaikan ya. Jadi ada mata kuliah SPK ya, yang sebenarnya dalamnya itu ini gitu. Tapi dengan menggunakan aplikasi MATLAB, semuanya jadi mudah gitu ya. Ya, jadi tinggal klik-klik aja. Ini nilai ini tinggal kita klik, kita berikan nilai inputannya. Betul ya, tadi ya, kedalaman lubang, ya, nyeri, ya, ngilu. Ini saya angkatan 13, boomingnya angkatan 13 ya. Pakai MATLAB, Fazi Mamdani ya, itu di situ banyak banget ya yang angkat skripsi tentang ini. Nah, ini nilai fazinya. Tapi nanti aja saya jelaskan ya seperti itu ya. Nah, biasanya bedanya tuh di outputnya antara Sukamoto sama sama Mamdani ya, sama Sugeno itu hanya di outputnya. Ya, kalau di Mamdani nanti agak jelimet gitu ya. Tampilannya kayak gini. Ya, tampilannya cuma kayak gini. Ya, ini bukan pakai MATLAB ya. Ya, nanti project akhirnya ini ya, UASnya ya. Bisa. Mau? Ya Java, bebas sih nanti. Tapi konsep dari SPK, konsep dari sistem pakarnya terpenuhi. Ya. Oke, pakai Java deal ya. Kalau di ya kalau di Python nanti ada library namanya Pino. Kalau Pino kita tinggal nanam-nanam aja. Saya dulu pernah ada bimbingan saya 2015 pakai Pino ya. Ya. Apa? Ini kan desktop aja kan? Pakai web lah, pakai web lah. Hah? Lah, udah ya, Java web apa framework kayak Spring ya. Tapi ya sebenarnya mau pakai desktop aja nanti deh ya, saya cari-cari yang Java ya. Ya, oke. Nah, di sini coba dilihat di sini. Ya kan? Dia hanya memberikan nilai. Nanti sebenarnya ada aktivasi dari rule base-nya ya. Ya, kalau kalau misalnya kita bikin desktop seperti ini, ya, berarti ada database-nya ya. Di sini ada database-nya. Nah, kemudian kan di sini sebenarnya interface-nya ya, interface dari aplikasinya, kemudian ini adalah nilai-nilainya yang nanti dia akan mengecek apa rule base mana yang aktif seperti itu. Ini udah 16.40 ya, cepet ya. Ya, kayaknya harus dibanyakin ya tugas-tugas project bikin codingan ya. Ada contohnya dulu Pak yang bisa cariin lah ya. Oke, ya minimal kalau Anda lebih prefer Java daripada Python. Kita belum sama sekali ya. Ya, oke. Belum ada ya yang ngajarin Python ya. Oke, ya nggak apa-apa. Nanti coba kita. Nah itu dia. Gini, kalau saya mau ngeliatin ininya ya, bentar. Jadi konsepnya itu, ini saya belum buka ya yang saya buka di sini. Jadi gini, kalau mau saya mau liatin forward chaining itu kerjanya seperti ini. Hujan ya? Wah, bukan hujan. Kencang banget ya. Dingin ya. Ya, sebentar lagi lah. Teorinya gini teorinya. Ini adalah teori dari forward chaining. Forward chaining, oke, ini pada dia
Ya, ini ya. Ini maksud Masnya ya. Jadi oke. Jadi di sini kita punya yang tadi, ini yang dimaksud dengan fact itu adalah yang tadi tuh, interface dengan usernya ya. Nanti ada mengecek dengan rule-nya aktif gitu loh. Tapi nanti ada kenapa dibilang forward chaining misalnya. Jadi dari contohnya di sini, ya ini kan interface-nya. Ini adalah fakta-faktanya. Ya. Dari fakta-fakta itu ada mekanisme seperti ini, Mas. Ada mekanisme seperti ini. Ini kalau Anda paham di sini ini forward chaining. Coba lihat di sini. Di sini kita punya kalau ini saya ambil ya. Kalau saya ambil nah ini inti dari forward chaining dan ya ini saya tambahkan aja di sini. Oke ya. Oke, kelihatan nggak? Nah, coba kita pahami. Ini yang harus dipahami adalah yang pertama kita punya rule base. Ini rule base nih. Ini rule base. Ini adalah rule base. Ya, ini adalah rule base. Rule base. Nah, atau rule aja lah. Ini adalah rule-nya. Ada berapa rule-nya? Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5 ya. Ada 5. Nah, kemudian ya yang atas ini adalah faktanya. Ini adalah gejalanya. Ini adalah evidennya. Ya. Ini adalah evidennya, gitu ya. Nah, dari eviden ini ada mekanisme misalnya di sini. Di sini diketahui ada nilai A, ada gejala A. Kemudian dari A ini dicek sama dia. Ada enggak rule base yang menggunakan A? Dicek sama dia satu-satu. Dicek. Ternyata ada di rule base yang ketiga. Di rule base yang ketiga dikatakan kalau A diketahui, maka X juga diketahui. Maka X akan menjadi nilai gejala yang baru. Nah, nanti si X ini akan menjadi ya katakanlah eviden yang baru gitu ya. Nanti dicek lagi. Ya, sekarang dia ngecek lagi. Yang tadi kan pertama ngecek A-nya doang ya. Kemudian dicek B-nya. B ada nggak yang terlibat dengan B? Nggak ada kan? Nah, dia ngecek yang C. Yang C ada nggak? Oh, ada yang C. Yang C itu adalah kalau dia C, maka dia L. Maka L akan menjadi gejala baru, ya, fakta baru. Nah, kemudian jadi mekanisme seperti ini Mas yang harus ada. Jadi ada mekanisme kita ngecek fakta, kita ngecek mana rule base yang aktif. Kayaknya gitu aja, konsepnya seperti itu aja. Tapi kalau di lapangannya banyaknya seperti yang Mas bilang tadi, kayak gitu. Sederhananya cuma relasi antara database-nya doang, cuma ngecek itunya doang. Nah, yang kebanyakan itu cuma sampai sini doang, betul. Cuma sampai cycle satunya doang. Tidak ada yang output yang menjadi input itu nggak ada. Kayak gitu. Ini ibaratnya kenapa dikatakan sebagai forward chaining karena kita ibaratnya nggak cuma satu layer doang, ada layer berikutnya, ada layer berikutnya gitu. Jadi kalau saya bilang sekarang belum sampai pada forward chaining, yang ini nih belum kita penuhi karena kita tidak ada forward chainingnya. Yang dimaksud dengan forward chaining itu seperti tadi, dia nyambung satu, dia nyambung lagi gitu. Ya. Ya. Nah. Ya. Ya. Nanti ya. Ya, nanti ada namanya conflict resolution. Conflict resolution adalah ketika kita punya gejala, tapi yang aktif nggak cuma satu rule base-nya. Jadi kita tentukan rule base mana yang aktif. Nanti ada metodenya sendiri. Ada metode rule base yang panjang-panjangan, yang lebih panjang yang mana, NN-nya gitu ya, atau juga bisa juga yang mana duluan rule base-nya, gitu. Itu juga ada seperti itu. Ya sebenarnya kalau mau jujur, sistem backup itu lebih sulit daripada data mining. Yang pertama mengekstrak knowledge-nya itu yang susah. Kemudian implementasi yang di sini juga sebenarnya bikin rule base juga nggak gampang gitu. Ya, oke. Ya, oke ya. Jadi kalau nanti kalau Anda mau coba ada aplikasi-aplikasi tua kalau saya bilang ya. Anda boleh cari-cari ini saya mau liatin.
ada namanya system cell. Namanya adalah expert system cell. Ya, di dalam expert system cell ini, ya seperti MATLAB sebenarnya, kita dimudahkan karena kita tinggal ya salah satunya contohnya adalah MATLAB, tapi contoh yang lain misalnya adalah mana dia? Nah ini dia. Ya, Anda yang pernah saya coba ini, yang Prolog, ini aplikasi tua banget. Ada Prolog, ada Lips, ada OPS5 gitu ya. Jadi kalau di Prolog nanti kita bisa install ya, misalnya coba dulu saya pernah install di Windows kalau nggak salah ya. Jadi misalnya, oke, tugas hari ini adalah coba install Prolog misalnya ya. Prolog install Prolog. Nah, itu udah muncul kan Ubuntu itu. Nah, kayak gitu. Ya, installing Oke, ini bisa ya nih. Prolog ini jadi rujukan buku ini juga. Ya, oke. Open a terminal. Ini kalau di Ubuntu ya. Nanti kalau Anda mau install di Windows ya, cari misalnya. Oh ini di Windows nih. Ini Windows ya. Jadi kalau Windows silahkan download yang ini. Ya, ini saya praktekin di Linux-nya. Kita copy aja. Ya, saya sebenarnya kalau mau demoin di Windows bisa nih, saya pakai VirtualBox gitu ya. Kayaknya Prolog bisa deh. Ya, kalau misalnya main di Windows, main Windows-nya. Kemudian, oke, saya jalanin Windows. Ya, switch. Oke, ya, mudah-mudahan tidak terganggu. Ini Windows ya. Ya, terus saya lagi running yang Linux-nya nih ya. Linux-nya lagi jalan. Ini Prolog ya. Ini Prolog di Linux sama Prolog di Windows. Jadi pada bawa laptop nggak? Belum ya. Ya, oke. Ya, oke. Ya, kalau Windows udah Windows kemudian pakai VirtualBox ya, jadi lebih lama ya. Tapi bisa aja kalau mau ditunggu. Ini sudah ya. Kemudian tadi awal saya pakai Prolog ya. Ini aplikasi tua lah ya. Aplikasi tua banget. Oke. Ya, kita coba yang Windows-nya. Kita buka belum? Enak kan kalau anak SE tidak hanya teori gitu ya, tapi bisa praktek-praktek gitu. Ya, oke, kita masuk sini. Ya, ini sudah bisa. Terus, ya, ini kita install sekarang. Ini Prolog di Linux ya. Nanti saya liatin Prolog di Windows-nya. Ya, dia jalan 40 mega. Ya, coba kita lihat di Windows-nya. Iya, apa tadi? Apa linknya? Ini ya, ini kita copy ini. Kemudian kalau ini, ya, ya lama ya. Ya, ini sudah mulai install. Bisa jadikan praktek ya, tapi mungkin saya lihatlah susah apa enggak ya.
Dulu sudah agak lama saya pakai Prolog ya, karena saya udah lama nggak ngajar mata kuliah ini ya. Jadi sudah agak lama. Dulu pernah nyoba Prolog. Oke, kita lihat how to run it. Oke, write the program. With L. Quick start to the book for example akan di program. Ya, ini text based banget ya. Kayaknya saya salah cari prolognya, jangan prolog yang ini. Ada prolog yang versi yang pernah saya pakai itu tidak seperti ini ya, lebih friendly. Sudah UI lah, sudah user interface, tidak sekedar teks ya. Dingin ya mas? Dingin banget. Ya. Ya, oke. Masih dua. Iya, oke. Kayaknya saya mendapatkan prolog yang ini ya. Ini kebuka banyak. Kita tutupin dulu. Ya, oke. Sampai mana tadi ya materinya? Sudah 4:30 ini ya. Udah hampir 4:30 ya. Ya, tapi sudah lumayan lah ya. Udah beberapa konsep dari sistem Pakar yang sudah saya sampaikan gitu ya. Oke, kemudian nanti ada tugas Anda. Kalau dilihat tadi beberapa jurnal yang sudah saya perlihatkan ya, itu sudah ada semua di sini. Metode-metodenya, algoritmanya gitu ya. Jadi ya bisalah Anda presentasikan nanti. Ya, oke. Kita lanjut ke mana tadi? Ya, prolog. Ya, nggak kuat ya. HP-nya nggak kuat. Nah, ada nih expert system example ya. Oke, ya coba kita nggak saya install dulu. Setelah building ya expert. Ya, oke. Udah jam berapa, Mas? Udah habis waktunya? Ya, menit lagi. Oke. Gimana minggu depan? Ya, anggap aja sekarang banyak yang nggak hadir karena hujan ya. Jadi mudah-mudahan minggu depan tidak hujan dan bisa banyak yang hadir. Oh, ini dia. Oh, shall we download. Sekarang hari apa sekarang? Rabu ya. Ya, ini ada namanya PES Prolog Expert System Shell ya. Dulu pernah dapat juga sih yang versi Java-nya ya. Atau ini kali yang versi Java. Ya udah jadi juga ya. Iya, oke. Coba kita download. Ya, agak lama tapi. Ya, ini adalah Prolog Expert System Shell ya. Interface-nya nanti kita bisa lihat. Oh, enggak ada. Program download. Harusnya mau dong. Ya ada remote ya, remote AC. Ah. Ya, oke. Ini agak lama karena saya pakai data sendiri ya.
Ya, tapi ini salah satu option ketika kita mau coba export system menggunakan shell ya. Ya, oke, tapi untuk sore ini saya tidak akan menyelesaikan ini atau setidaknya di sini ya. Eh, kuliahnya hari apa aja kalau anak SD? Oh, Sabtu, Selasa, Rabu, 2-3 hari dong kuliahnya, 3 hari. Selasa mobil cloud computing ya. Oh, sama saya. Rabunya apa ya? Ya, ya, oke ya. Apa mobile? Mobile pakai apa? Flutter. Ya Flutter. Udah install Flutter ya? Loh, kenapa? Dartnya nggak jalan? Saya pernah install di Linux juga bisa kok sekarang. Ya. Oh ya sudah. Udah 4:30 ya. Oke, udah banyak sebenarnya tadi ya karena ebook di sini straight to the point. Kalau saya mau coba install seperti ini kayaknya butuh waktu ya. Nanti saya cari patch yang atau yang lain lah ya, shell-shellnya ya. Kalau enggak nanti saya liatin juga yang MATLAB-nya juga ya. Kalau MATLAB-nya saya harus akses harddisk lama saya dan itu agak-agak slow respon ya. Tapi untuk hari ini bisa cukupkan sampai sini ya. Uh, ada tugas nggak? Nggak usah lah ya. Nggak usah. Tapi Anda sudah berkenalan dengan sistem Pakar ya, sedikit tentang sistem Pakar. Kemudian ya apa namanya? Bagaimana cara mengenerate tulis. Ya, ini emang dingin banget ya. Nanti dimatiin aja lah. Ya, oke. Yang nggak hadir berarti coba ini masih aktif ya. Masih repot kan ya? Nggak ada. Ya nggak apa-apa lah. Tadi sempat terputus masalahnya ya pas ini kan saya pakai ya tadi Mas